Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Luciana, spesialis kulit dan kelamin dari Emerald Health and Beauty by RSCA Tambak. Kali ini kita ingin membahas mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga bebas dalam hal reproduksi, prosesnya, dan juga fungsinya. Untuk memulai proses reproduksi, dimulai dari tanda-tanda pubertas pada remaja. Pada remaja perempuan, biasanya ditandai dengan payudara yang membesar, pinggul yang membesar, kemudian bisa muncul rambut-rambut halus di ketiak dan juga rambut kemaluan, kemudian juga bisa muncul jerawat, dan akhirnya muncul darah menstruasi. Pada remaja laki-laki, tanda pubertas dimulai dari biasanya sudah mulai muncul kumis atau janggut, suara yang berubah, bahu yang melebar atau dada yang menjadi bidang, kemudian muncul rambut halus pada ketiak atau kemaluan, dan juga diakhiri dengan mimpi basah. Sehat reproduksi berarti kita bebas dari infeksi menular seksual. IMS ini adalah suatu penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan antara kontak seksual. Tandanya biasanya pada perempuan bisa ada keputihan, atau ada lenting, atau ada luka, ataupun benjolan. Pada laki-laki, biasanya keluhan IMS ini berupa kencing yang nyeri atau keluar cairan pada ujung kelamin, bisa bintil atau lenting, dan juga bisa kutil atau bahkan ada benjolan di daerah kelamin atau buah zakar. Infeksi menular seksual ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan juga parasit atau protozoa. Contoh penyakit IMS yang disebabkan oleh virus yaitu HIV/AIDS, kutil atau kondiloma, juga herpes genital. Yang disebabkan oleh bakteri misalnya gonore atau kencing nanah, sifilis atau raja singa, atau berbagai penyebab keputihan. Sedangkan yang disebabkan oleh jamur yaitu baik Candida maupun Tinea, dan terakhir yang disebabkan oleh parasit yaitu kutu, baik itu tungau maupun kutu rambut kelamin. Bagaimana jika ada keluhan IMS ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik karena bisa diobati. Yang kedua, jangan mengobati sendiri karena ada banyak diagnosis dengan obat yang berbeda-beda. Yang ketiga, segera konsultasikan ke dokter terdekat. Yang penting kita ketahui adalah bagaimana pencegahannya. Pencegahan IMS termasuk HIV/AIDS yang kita kenal dengan istilah ABCDE. Yang pertama adalah A, itu singkatan dari abstinence, yaitu kita tidak berhubungan atau kontak seksual sebelum menikah. Yang kedua B, be faithful atau setia pada pasangan. Yang ketiga C, itu kondom, yaitu menggunakan pengaman ketika harus melakukan hubungan seksual yang beresiko. Yang keempat yaitu D, drugs, jadi kita menghindari penggunaan obat-obat terlarang. Dan yang terakhir E, education, yaitu diharapkan kita semua memberikan edukasi kepada sesama mengenai kesehatan reproduksi ini dan juga pencegahan IMS dan HIV/AIDS. Kita harus selalu menjaga area genital ini, termasuk anak-anak dan juga bayi. Sebelum menyentuh area kelamin, pastikan tangan kita bersih atau mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah buang air kecil, bilas dengan air bersih dan tambahkan sabun jika setelah buang air besar. Usahakan membersihkan dari area depan ke belakang. Rutinkan mencukur rambut kemaluan, kemudian gunakan pakaian dalam yang bersih, tidak ketat, menyerap keringat atau berbahan katun, dan hindari pemakaian bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mari kita jaga kesehatan reproduksi kita. Assalamualaikum.